Kita sudah pernah mendengar tentang pesawat terbang berkecepatan supersonik, itu saja sudah menakjubkan. Nah, bagaimana kalau manusia melakukan hal yang sama, tetapi tanpa pesawat? Seorang pria terbang lebih cepat dari kecepatan suara saat ia jatuh dari ketinggian 36.600 meter. Jadi, apakah ini tentang Superman? Ya, mirip lah, tetapi tidak persis. Sebelum kita lanjut, beritahu di kolom komentar ya, kalau kamu pernah ingin terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Felix Baumgartner adalah seorang penerjun payung Austria yang lumayan pemberani. Lumayan? Ia dilahirkan tahun 1969 di sebuah kota kecil bernama Salzburg di Austria. Sejak kecil, ia mencintai ketinggian dan cita-citanya adalah menjadi penerjun payung. Sebelum ia dapat meraih mimpinya, ia bekerja sebagai seorang mekanik, memperbaiki sepeda motor. Felix sering menghayalkan saat ia akan terbang di langit seperti seorang superhero. Ia mulai fokus mengejar mimpinya di usia 16 tahun dan memperoleh beberapa keterampilan khusus. Ia menjadi bagian dari tim demonstrasi dan pameran militer Austria. Disinilah bakatnya tersah. Baginya, udara adalah rumahnya, jadi ia membangun portofolio menakjubkan dari semua aksi-aksinya. Saat itulah Red Bull memperhatikan bakatnya. Tahun 1988, Felix mulai melakukan aksi-aksi terjun payung untuk perusahaan terkenal itu. Meskipun pekerjaannya sebagai penerjun payung menyenangkan dan dipenuhi dengan adrenalin, Felix mengalami titik jenuh. Jadi sekitar 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1990, ia berhenti. Ia sudah selesai dengan terjun payung tradisional yang membosankan, dan memperluas keterampilannya ke base jumping. Untuk kalian yang bukan penggemar adrenalin pada ketinggian di luar sana, base adalah singkatan dari 4 hal yang dapat kita lompati: building atau bangunan, antena, fan atau jarak, dan earth atau bumi. Faktanya
Sekarang, di aplikasi Spoon, kamu bisa dengar beragam cerita. Hai semua, balik lagi nih sama Calon Sarjana. Pernah penasaran gak sih guys sama tokoh kartun yang mukanya tuh selalu ditutupin? Entah itu kalian sadar atau enggak, tapi muka tokoh kartun ini jarang banget dikasih lihat. Nah, penasaran kan sama muka asli mereka tuh gimana? Hai, Calon Sarjana di sini nih kita ngejelasin beberapa muka tokoh kartun yang selama ini disembunyikan tapi akhirnya terbongkar. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian nikmatin videonya. Ih, kangen deh ya nontonin kartun satu ini. Tapi di sini tuh ada satu karakter yang bikin aku tuh penasaran banget. Kalian inget kan sama karakter wali kota yang badannya kecil banget itu? Nah, di samping dia selalu ada wanita berbaju merah dan berbadan seksi dan berambut orange yang keriting. Selama ini aku cuma tahu kalau nama dia tuh Sarah Bellum. Cuman gak pernah tahu tuh sama bentuk mukanya. Gua tahu nih mukanya. Emang sih nggak ada episode khusus yang hasilnya secara detail tentang mukanya si Sarah Bellum ini. Cuma pernah ada satu scene yang kalau lo pause di posisi yang tepat, bakal kelihatan tuh mukanya si Sarah Bellum. Lah, iya juga ya. Makasih loh bang udah bikin aku gak penasaran lagi. Fairly Odd Parents. Dulu sambil nungguin jemputan sekolah, pasti gue nonton kartun ini deh. Tapi kalian sadar gak sih guys, kalau temannya Timmy Turner yaitu si Chester punya seorang ayah yang selalu pakai paper bag coklat buat nutupin mukanya tersebut. Ya katanya sih dia selalu nutupin mukanya karena dulu merupakan pemain baseball yang sangat jelek. Tapi buat kalian penggemar sejati film ini harusnya pernah sih lihat muka aslinya guys. Dan buat yang belum tahu, nih gua kasih unjuk deh. Gimana menurut kalian? Mirip gak tuh sama si anaknya Chester? Kakashi Hatake. Para fans Naruto, mana nih suaranya? Dari season awal sampai tamat, Anda masih belum pernah lihat gak wajah aslinya si Kakashi? Kalau masih ada, tenang guys, di sini kita bakal bantu reveal deh. Gak bisa dipungkiri kalau si Kakashi ini emang selalu merahasiakan wajahnya dalam setiap episode. Tapi rasa penasaran kita akhirnya dibuat lega juga tuh guys, setelah episode 469 tuh muncul. Di episode itu, Kakashi pura-pura menyamar sebagai orang asing dan ikut membantu rencana tim ketujuh dalam mencari tahu wajah aslinya si Kakashi. Tapi sampai di ending episode, semua usaha mereka gagal dong guys. Ya, untungnya si pengarang ceritanya berbaik hati. Hanya penonton lah yang dikasih lihat wajah asli si Kakashi waktu dia melepas semua alat penyamarannya guys. Setelah ngeliat, gimana tuh guys pendapat kalian tentang wajahnya? The Kids Next Door. Sekarang ada kartun favorit gue nih, yaitu The Kids Next Door. Kalian inget kan sama 5 anak aneh yang mukanya tuh jahat banget?